Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di salah satu rumah Allah, di salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW sering mengatakan kepada yang lainnya, ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah wahai para sahabatku, kita duduk sejenak memperbaharui keimanan. Bahkan para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berdoa kepada Allah, Allahumma zidna imanan wa yaqinan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan keyakinan atau keimanan. Karena memang sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, iman yazid wa yanqus. Iman selalu naik turun, selalu mengalami pasang surut. Maka seorang muslimah yang bijak harus bisa betul-betul memanage imannya. Ketika dia tahu iman itu sedang turun, harus segera dinaikkan. Ya, sebagaimana listrik kalau sudah turun, kalau dibiarkan bisa ya hancur, bisa jebol. Maka seorang muslimah sekali lagi harus bisa betul-betul memanage imannya, harus terus selalu meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara atau kiat untuk meningkatkan keimanan kata para ulama yaitu belajar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang mukmin yang sejati, apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila disebut ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan iman kita kepadanya. Oleh karena itulah, pada kesempatan yang berbahagia ini,
marilah kita bersama-sama sejenak merenungkan sebuah ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Itulah ayatul kursi. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim pernah bertanya kepada seorang sahabat beliau yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW berkata, ayu ayatin fi kitabillahi a'dhamu. Ayat mana yang paling agung di dalam Al-Quran? Pertama kali Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sampai diulang-ulang beberapa kali oleh Rasul, ayat mana yang paling mulia di dalam Al-Quran? Sampai terakhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, ayatul kursi. Ayat kursi. Dan Rasul pun membenarkan jawaban Ubay bin Ka'ab seraya mengatakan, liyahnikal ilmu aban mundir. Selamat atas ilmu yang engkau miliki, wahai Ubay bin Ka'ab yang kunyahnya Abul Mundir. Hadis riwayat Muslim. Ini merupakan dalil ayat termulia adalah ayat kursi. Kalau surat Al-Quran yang termulia apa? Al-Fatihah. Jadi ayat yang termulia ayat kursi, surat yang termulia surat Al-Fatihah. Kata para ulama, kenapa ayat kursi adalah ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran? Karena isinya hanya berkaitan dengan zat yang paling mulia. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal sampai akhir ayat kursi hanya berkaitan tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Atau sebagaimana dalam judul kajian kita pagi hari ini, pelajaran tauhid dalam ayat kursi. Inti dari ayat kursi yaitu mentauhidkan Allah dengan 3 macam at-tauhid. Perlu kita ketahui bersama, para ulama sejak zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah telah membagi tauhid menjadi 3. Ini sesuai dengan penelitian para ulama dari ayat-ayat Al-Quran, dari nas-nas yang ada. Sebagaimana kita mengetahui ilmu, ada ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, demikian pula lewat istiqra, penelitian di dalam Al-Quran didapatkan at-tauhid ada 3 macam. Yaitu tauhid ar-rububiyah. Meyakini hanya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ini namanya tauhid apa? Ar-rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Meyakini hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sekutu baginya. Salat, puasa, zakat, haji, bernazar, bersumpah, beristighatsah, itu diserahkan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya tauhid al-uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat. Meyakini, menetapkan Allah punya nama, punya sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Ini 3 tauhid yang sudah dijelaskan oleh para ulama sejak zaman Imam Abu Hanifah yang meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah berkata, wallahu yud'a min a'la min asfal. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Ini tauhid apa namanya? Asma wa sifat. Li'annal asfal laisa min wasfir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pembagian tauhid menjadi 3 ini sudah ada sejak abad kedua Hijriah. Demikian pula kalau kita buka kitab Al-Ibana Al-Kubra oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari juga sama.
Beliau membagi tauhid menjadi 3. Sekali lagi, ini bukan karangan ulama sekarang, namun sudah ada sejak zaman para as-salafus saleh. Ayat kursi ini isinya, kandungannya hanya berkaitan dengan 3 tauhid tadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Taisir Kalimur Rahman fi tafsir Kalamul Mannan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan hadhil ayat mustamilun ala tauhidir rububiyah wal ilahiyah wa tauhidil asma wa sifat. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau, ayat kursi ini menjelaskan, mengandung tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini menunjukkan pentingnya ilmu tauhid. Kata para ulama, kalau kita sudah tahu ayat kursi, ayat yang termulia, dan isinya hanya berkaitan dengan tauhid, maka ilmu yang paling mulia secara mutlak di atas muka bumi ini, ilmu tentang apa? At-tauhid. Bahkan kata Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan fa innama aujaba 'alal mar'i ma'rifatu usuliddin. Yang paling wajib atas seorang muslimah, seorang hamba, untuk dia belajar tentang akidah, tentang at-tauhid, ya. Dan inilah sekali lagi ilmu yang paling mulia, seperti yang dikatakan juga oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah akidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum. Sesungguhnya ilmu tentang akidah, tentang tauhid, merupakan ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini. Maka harus kita betul-betul bersemangat untuk mempelajarinya. Di antaranya lewat tafsir ayat kursi. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, karena kedudukan ayat kursi ini yang sangat mulia, makanya Rasul menganjurkan kita untuk menjadikannya sebagai wirid atau zikir setiap hari. Di antaranya zikir selesai salat. Di antara zikir-zikir selesai salat yaitu membaca ayat kursi. Dan Rasul mengatakan man qara'aha dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi sekali saja selesai salat fardu, salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematiannya. Insya Allah kalau orang itu selesai membaca ayat kursi kemudian meninggal dunia, maka insya Allah balasannya kata Rasul surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah dan memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Yang kedua, Rasul menganjurkan kita membaca ayat kursi pagi dan petang hari. Ya, seperti pagi ini, nanti sore juga demikian. Kata Rasul, man qalaha hina yusbih ujira minal jin hatta yumsiya. Barang siapa membaca ayat kursi sekali saja pada pagi hari, maka dia akan dilindungi dari gangguan jin sampai sore hari. Demikian pula man qalaha hina yumsi ujira minal jin hatta yusbiha. Dan barang siapa membaca ayat kursi sekali saja pada petang hari atau sore hari, maka dia dilindungi dari gangguan jin sampai pagi hari.
24 jam dalam lindungan Allah kalau dia membaca apa? Ayat kursi pagi dan petang hari. Maka tidak boleh kita datang ke dukun minta perlindungan. Minta perlindungan kepada Allah. Ya, ini sekali lagi sunnah Rasulullah SAW untuk kita menjadikan ayat kursi sebagai wirid, sebagai zikir pagi dan petang hari. Demikian pula Rasul menganjurkan kita membaca ayat kursi pada waktu apa? Mau tidur. Di antara zikir-zikir ketika mau tidur, yaitu membaca ayat kursi. Dalam Sahih Bukhari, hadisnya panjang tentang dialog antara Abu Hurairah dengan seorang istilahnya pencuri, maling, yang aslinya adalah jin yang menjelma menjadi manusia. Ringkas cerita, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasul menjaga Baitul Mal. Tiba-tiba di malam hari ada pencuri ditangkap oleh Abu Hurairah. Ketika mau dilaporkan kepada Rasul, orang itu atau maling itu istilahnya merengek-rengek untuk dilepaskan. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Pagi harinya Abu Hurairah lapor kepada Rasul. Kata Rasul, dia akan datang lagi pada malam nanti. Dan betul, Rasul diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Dia datang lagi, mencuri lagi, ditangkap oleh Abu Hurairah. Merengek-rengek lagi, dilepas oleh Abu Hurairah. Sampai hari yang ketiga, Abu Hurairah bersikeras untuk mendatangkannya kepada Rasul. Namun dia mengatakan, lepaskan aku akan mengajarkanmu sebuah ayat jika engkau membacanya. Idza qara'taha, idza awaita ila firashika, fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabaka syaitan hatta yusbiha. Kalau engkau membaca ayat kursi mau tidur malam, maka Allah senantiasa menjagamu dan tidak akan didekati oleh setan sampai pagi harinya. Kemudian Rasul diberitahu oleh Abu Hurairah tentang hal ini. Kata Rasul, shadaqaka. Dalam hal ini dia benar, tapi wahwa kadzub, secara asal setan itu pendusta. Namun dalam masalah ayat kursi ini, setan apa? Benar. Ini kata Rasul SAW, ayat kursi adalah salah satu zikir sebelum apa? Tidur. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, ini keutamaan yang luar biasa dari ayat kursi, maka selayaknya untuk kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita bahas isi dari ayat kursi tersebut. Yang intinya tadi berkaitan dengan 3 macam bentuk at-tauhid. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan ayatul kursi mustamilatun ala asri ayat atau asri mawadhi. Ayat kursi itu kalau kita bagi ada 10 bagiannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bagian yang pertama, Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan menyebut nama Allah itu sendiri. Siapa yang tahu arti dari Allah itu sendiri? Setiap hari seorang muslim nggak mungkin terlepas dari menyebut nama Allah. Apa arti Allah itu? Ada yang tahu? Hah? Pencipta, ya. Yang lain, ada yang tahu? Tombong ngantuk lah. Ya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, Allah artinya dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasul, yang pernah didoakan Rasul mendapatkan pemahaman tentang agama dan ahli tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan Allah artinya yang berhak disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk-makhluknya. Saya ulangi lagi, Allah artinya zat yang berhak diibadahi, disembah oleh seluruh makhluknya. Nama Allah ini adalah induk dari Al-Asma'ul Husna. Walillahil Asma'u Al-Husna. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, yang paling baik. Dan yang paling inti adalah nama Allah itu sendiri. Induk dari semua Al-Asma'ul Husna adalah Allah. Makanya banyak sekali ayat-ayat sebelum menyebut nama-nama yang lain, Al-Asma'ul Husna yang lain, Allah mulai dengan namanya Allah. Seperti dalam ayat ini. Ada 5 nama Allah dalam ayat kursi. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. Yang disebut pertama yang mana? Allah itu sendiri. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allahu, sebelum disebut Al-Ahad, As-Samad disebut dulu apa? Apalagi dalam akhir ayat dari surat Al-Hasyr, Allahu la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salam, dan seterusnya. Dimulai dengan namanya Allah. Makanya disebut Allah induk dari semua nama-nama Allah sendiri. Kemudian banyak keistimewaan kata ulama dari nama Allah itu sendiri. Yang pertama, kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam kitab beliau yang sangat luar biasa, Fiqh Asmaul Husna, beliau menyebut nama Allah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan mungkin kata beliau kalau tidak salah lebih dari 2000 kali disebut dalam apa? Mushaf. Silakan dilihat lagi ya, diteliti lagi ya. Yang kedua, di antara keistimewaan nama Allah, setiap zikir itu pasti menyebut nama Allah. Tasbih, apa arti tasbih? Ucapan subhanallah. Apa arti tahmid? Alhamdulillah. Apa arti istighfar? Astaghfirullah. Apa arti tahlil? La ilaha. Semua zikir-zikir dengan menyebut nama Allah itu sendiri. Ini keistimewaannya. Dan masih banyak yang lain. Kemudian Allah lanjutkan dengan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ini luar biasa kalau kita kupas tuntas, insya Allah sampai subuh lagi. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah pernah menulis buku tentang menyelami samudra kalimat tauhid. Ya, dan sudah pernah kita bedah di Surabaya juga. Itu kalau sekali lagi kita bahas tuntas la ilaha illallah sampai subuh lagi insyaallah taala. Ringkasnya yang paling penting di sini, apa arti la ilaha illallah? Kata para ulama yang paling tahu tentang arti la ilaha illallah adalah para nabi, para rasul. Karena merekalah yang pertama kali mengajarkan la ilaha illallah. Dan semua para nabi, para rasul sepakat mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Contoh di antaranya surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wastanibu at-taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Intisari dakwah mereka, an i'budullah, sembahlah Allah
dan tinggalkanlah taghut, yaitu sesembahan selain Allah. Semua para nabi, para rasul mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama yang Allah utus di atas muka bumi ini, beliau berkata sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 59, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, dakwah beliau tentang la ilaha illallah. Dan Rasul pernah bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa nafsuhu wa hisabuhu ala Allah. Kata Rasul, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri semua sesembahan selain Allah. Ini makna la ilaha illallah yang dipahami oleh para nabi, para rasul. Bukan artinya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Itu keliru. Karena itu menyelisih pemahaman para nabi, para rasul. Nabi, para rasul, para ulama juga mentafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau kita dalami lagi. Orang-orang musyrikin jahiliyah, karena mereka ini fasih bahasa Arab, mereka paham betul apa arti la ilaha illallah, yaitu menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Ketika orang musyrikin diminta oleh Rasul mengucapkan la ilaha illallah, mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan? Itu pemahaman orang musyrikin jahiliyah. Kemudian kalau diartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, orang musyrikin jahiliyah sudah otomatis masuk Islam. Karena orang musyrikin jahiliyah, mereka yakin yang mencipta, mengatur alam semesta hanyalah Allah. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan akan hal ini. Di antaranya dalam surat Luqman. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah." Jika engkau Muhammad bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak orang musyrikin menjawab Allah. Jadi jangan dikira Abu Jahal, Abu Lahab tidak tahu tentang Allah. Mereka bahkan yakin Allah yang mencipta langit dan bumi. Dalam surat Yunus Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Katakan Nabi Muhammad kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki, menciptakan penglihatan dan pendengaran? Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengatur seluruh urusan ini? Serentak orang musyrikin menjawab, fasayaqulunallah. Allah yang melakukan semua ini. Ini akidah tauhidnya orang musyrikin jahiliyah, yaitu tauhid rububiyah. Mereka tahu Allah yang mencipta, mengatur dan seterusnya. Tapi kenapa mereka dikatakan musyrikin? Karena mereka masih menyembah kepada selain Allah. Rububiyahnya sudah benar secara umum.
tapi uluhiyahnya yang tidak apa? Benar. Makanya sekali lagi tidak benar kalau mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Ya. Dan tidak cukup meyakini Allah sebagai pencipta. Harus ada kelanjutannya, beribadah hanya kepada Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabil ibadati hal ta'lamu lahu samia. Kalau tidak salah ini dalam surat Maryam ayat 65 kalau nggak salah. Allah mengatakan Allah Rabb langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Maka ibadahilah Allah. Ini kata para ulama, tauhid rububiyah itu mengharuskan orang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Kalau orang itu yakin Allah yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta, harus dia menyembahnya kepada Allah. Tidak cukup hanya tauhid rububiyah saja sebagaimana orang musyrikin jahiliyah. Ya, ini kalau kita jelaskan lebih lanjut, ya nggak selesai-selesai ayat kursinya. Nanti sekali lagi suatu saat mungkin perlu disampaikan lebih detail lagi, atau mungkin silakan baca buku yang sudah kita tulis tentang hal ini. Kemudian Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Bagian yang kedua, al-hayyu al-qayyum. Ini dua nama Allah termasuk minal asma'il husna. Bahkan juga banyak ulama mengatakan ini juga termasuk induk daripada al-asma'ul husna, yang jika kata Rasul orang itu berdoa dengan menyebut dua nama ini akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam zikir pagi dan petang ada zikir yang menyebut dua nama ini. Siapa yang ingat? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni nafsi tarfata ain. Al-Hayyu yang maha hidup. Manusia hidup, Allah juga hidup. Tapi beda kehidupan Allah dengan kehidupan manusia. Allah hidupnya tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan diiringi oleh kematian. Tapi manusia hidupnya didahului oleh ketidakadaan. Sebagaimana dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia waktu di saat dia dulunya tidak ada. Kemudian dia ada. Setelah ada apa dia? Tidak ada lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Adapun kehidupan Allah azaliyun wa abadiyun. Sudah ada sejak dahulu dan tidak akan pernah tidak ada, tidak akan pernah sirna. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Demikian pula kehidupan Allah sempurna, sedangkan kehidupan manusia penuh dengan kekurangan. Kehidupan manusia butuh pertolongan Allah, sedangkan Allah enggak butuh pertolongan makhluknya. Ini kehidupan Allah beda dengan kehidupan manusia. Sama-sama kata-katanya apa? Hidup dan hidup. Allah punya sifat, demikian pula manusia punya sifat, namun beda sifat dengan sifat apa? Makhluk, meskipun kata-katanya sama. Allah punya sifat ilmu, manusia punya sifat ilmu, namun beda hakikatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Makanya Ahlussunnah mengatakan wajib kita menetapkan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, namun tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk, tidak boleh membayang-bayangkannya, tidak boleh menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tidak boleh mengingkarnya. Tetapkan apa adanya. Amiruha kama ja'at. Contoh, Allah punya sifat tadi, hidup, punya sifat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya sifat wajah, kita tetapkan sesuai dengan kebesaran kesempurnaan Allah, tidak sama dengan wajah makhluk. Tidak boleh kita bayang-bayangkan, tidak boleh kita selewengkan maknanya. Ya, sekali lagi, ini akidah Ahlussunnah yang termaktub dalam kitab-kitab akidah mereka. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Al-Qaim binafsi, yang berdiri sendiri dan dengannya makhluk bisa hidup.
Allah nggak butuh dengan makhluk. Makhluk yang butuh kepada apa? Allah. Allah Ghani yang maha kaya. Sedangkan manusia fakir di hadapan Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir kepada Allah. Kita nggak akan mungkin sampai ke tempat ini kecuali dengan pertolongan dari Allah. Makanya ketika kita mendengarkan azan dikumandangkan hayyalas shalah, kita hanya bisa mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, meskipun sudah disiapkan berangkat subuh ke masjid, mau berangkat perut lagi nggak enak, nggak jadi. Ya. Allah sekali lagi yang ala kulli syai'in qadir. Allah al-Ghani, Allah al-Hayyu al-Qayyum. Sedangkan manusia senantiasa butuh kepada Allah. Ini dua nama Allah al-Hayyu al-Qayyum. Dan karena Allah al-Hayyu al-Qayyum, maka dialah yang berhak diibadahi. Yang lain tidak boleh diibadahi. Karena manusia makhluk pasti akan mati. Yang mati tidak boleh diibadahi. Makanya Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Adapun yang mati, entah itu nabi, entah itu wali, atau yang akan mati, maka tidak boleh kita beribadah kepadanya. Yang berhak diibadahi siapa? Al-Hayyul Qayyum. Allah yang maha hidup, yang lagi berdiri sendiri, yang tidak butuh kepada makhluk. Ya, ini adalah akidah yang wajib kita tanamkan dalam diri kita. Yang berhak kita ibadahi hanyalah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Makanya kalau kita, kata ulama, teliti lagi atau kita renungkan lagi, ayat ya kursi ini awalnya dimulai dengan tauhid apa tadi? Allahu la ilaha illa huwa. Tauhid al-uluhiyah. Selanjutnya ini sebagai pendukung bahwasanya yang berhak diibadah hanyalah Allah. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Kemudian diteruskan lagi dengan apa? Allah tidak ditimpa rasa ngantuk, tidak ditimpa oleh apa? Tidur. Sedangkan manusia apa? Ngantuk dan tidur. Baru kajian mulai sudah. Iya. Baik. Perlu ngopi dulu ya. Baik. Ini semuanya kembali kepada ayat sebelumnya. Allah hidupnya sempurna. Tidak butuh tidur, tidak butuh istirahat, tidak butuh ngantuk. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Dan itu semuanya menunjukkan dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa rasa ngantuk, tidak ditimpa rasa tidur. Ini kata para ulama, karena kehidupan Allah itu sempurna. Karena Allah itu al-qayyum, tidak butuh kepada ngantuk dan seterusnya tadi. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ini tauhid apa namanya? Tauhid apa? Rububiyah. Ini saja sudah komplit 3 tauhid dari awal ayat ini. Rububiyah sudah ada, uluhiyah ada, asma wa sifat juga sudah ada. Allah yang memiliki langit dan bumi. Ini selanjutnya tadi, ya. Kewajiban kita mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Kalau kita tahu Allah yang memiliki langit dan bumi, maka wajib bagi kita hanya menyembah kepada Allah. Maka sekali lagi, semuanya ini mengarah kepada la ilaha illallah. Karena Allah yang mengatur alam semesta, memiliki, menguasai, maka dialah yang berhak disembah, tidak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Yang tidak bisa mencipta, yang tidak bisa menguasai alam semesta, dia tidak berhak untuk disembah. Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka yang diciptakan? Ini juga Allah mengajak kita berpikir.
Kenapa manusia menyembah kepada yang tidak bisa menciptakan? Menyembah patung, menyembah mungkin juga wali yang telah mati, menyembah keris, menyembah jimat-jimat, sedangkan itu semuanya adalah apa? Makhluk, ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Allah juga berfirman dalam surat Fatir, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru selain Allah, baik itu wali yang telah mati atau yang lainnya, tidak memiliki meskipun kulit ari. Kulit ari itu kulit yang tipis menempel di biji kurma. Siapapun nggak bisa menciptakan apa? Kulit ari tersebut. Maka mengapa kalian menyembah kepada yang tidak bisa berbuat apa-apa? Bahkan kata Allah, jika kalian berdoa kepada yang telah mati, mereka nggak mungkin bisa mendengar kalian. Mereka di alam lain. Mereka di apa? Alam barzakh. Kita di alam dunia. Beda alamnya, nggak connect. Ya. In tad'uhum la yasma'u du'akum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak akan mungkin mendengarkan doa kalian. Seandainya pun mereka mendengarkan doa kalian, kata Allah, mereka tidak akan mungkin bisa mengabulkan doa kalian. Siapa yang bisa mengabulkan doa kita? Hanya Allah. Ud'uni astajib lakum. Maka berdoa kepada Allah. Ini tauhid dalam ayat kursi. Ya, ayat kursi bukan untuk dipajang hiasan atau jimat, naudzubillah min dzalik. Sangat bertentangan dengan isi daripada ayat kursi tersebut. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah? Karena yang maha berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin di hari kiamat ada syafaat. Tapi itu adalah pemberian dari Allah. Yang memiliki syafaat itu adalah Allah. Seperti dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah semua syafaat itu milik Allah. Ya. Dan Allah yang akan mengizinkan meridhoi kepada siapa yang dia kehendaki. Contoh Nabi kita Muhammad SAW ketika di padang mahsyar beliau sujud dahulu di hadapan Allah. Kemudian Allah berkata, irfa ra'sak, angkat kepalamu, wasal tuto, mintalah engkau akan diberi. Rasul masih minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Makanya jangan minta syafaat kepada siapa? Rasul atau kepada wali yang telah mati. Minta kepada Allah. Kan Allah yang memiliki syafaat tersebut. Seperti kita meminta rezeki. Minta kepada siapa? Kepada Rasul? Syirik kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sama dengan syafaat. Iya, Rasul nanti diberi izin oleh Allah memberikan syafaat. Tapi syafaat itu hak siapa? Allah. Allah yang mengatakan demikian. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Maka jangan pernah mengatakan, ya Rasulullah berikan kami syafaat. Na'udzubillahi min dzalik. Minta kepada Allah. Ya Allah berikan kami syafaat Rasulmu pada hari kiamat. Ini yang dibenarkan. Karena syafaat milik Allah. Makanya Allah mengatakan, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizin dari Allah. Maka sekali lagi, ini semuanya menunjukkan yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Karena yang menguasai langit dan bumi, dunia akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, surat An-Najm, Allah mengatakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali dengan seizin dari Allah dan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita yakini, maka hati selalu bergantung kepada Allah, harus beribadah hanya kepada
Allah. Kemudian Allah mengatakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Masa depan mereka, masa lalu manusia, Allah mengetahui semuanya. Ini berkaitan dengan ilmunya Allah. Ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Ilmunya Allah luas. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Alima makan wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Kata para ulama, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang atau akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah mengetahui segala-galanya. La takhfa alaihi khafiyah. Ini yang harus kita yakini. Allah mengetahui segala-galanya. Ilmunya Allah azaliyun wa abadiyun. Sudah ada sejak dahulu dan tidak akan pernah hilang. Ini semuanya tadi berkaitan dengan tauhid uluhiyah juga. Kalau Allah yang memiliki sifat yang paling mulia, sifat yang sempurna, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Manusia tidak bisa meliputi ilmunya Allah kecuali dengan apa yang Allah ajarkan kepada mereka, yang Allah kehendaki. Kata para ulama, maknanya yang pertama secara umum, manusia tidak mungkin tahu ilmu kecuali dengan taufik, pertolongan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang tahu ilmu apapun kecuali dengan taufik hidayah dari Allah. Bahkan malaikat pun pernah berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ini yang harus kita pahami, kita yakini. Ilmu yang kita peroleh bukan dari ustadz. Itu ustadz hanya sekedar menyampaikan. Kalau nggak dapat hidayah taufik dari Allah, nggak nyampe, nggak nyambung. Kalau Allah nggak berikan pertolongan, nggak bisa ngangkat kepala, nggak bisa buka mata. Betul nggak? Iya, ustadz nyampaikan ngotor berkali-kali, kalau nggak konsentrasi, dapat hidayah dari Allah, nggak bisa. Paham ya? Itu yang harus kita yakini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Kemudian yang ke-8, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Rasul yang sudah kita sampaikan tadi keutamaannya, beliau mentafsirkan arti kursinya Allah adalah maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah. Ini ucapan sahabat Rasul yang wajib untuk kita meyakininya. Ini berkaitan dengan sifat Allah. Sifat Allah wajib kita tetapkan, namun tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Sama dengan hidupnya Allah. Manusia punya kehidupan, Allah punya ilmu, manusia punya ilmu. Tapi nggak sama hakikatnya. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Manusia punya kaki, kursi punya kaki, meja punya kaki. Apakah sama? Yang ngomong sama, monggo. Manusia punya wajah. Yang di KBS juga punya wajah. Apakah sama? Yang ngomong sama, monggo. Kalau kita naudzubillah, ya. Ini kaidahnya persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Allah punya wajah, Allah punya telapak kaki, kata Abdul Abbas, dan seterusnya sesuai dengan kebesaran Allah. Jangan disamakan dengan makhluk, jangan dibayang-bayangkan. Ya. Allah punya sifat ilmu, manusia punya ilmu. Kata-katanya sama, ilmu dan ilmu, namun hakikatnya berbeda. Ya. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan, wa kullu sifati khilafu sifatil makhlukin. Semua sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Ya'lamu laka ilmina. Allah punya ilmu namun nggak sama dengan ilmu kita. Yara laka ru'yatina. Allah melihat namun nggak sama dengan penglihatan kita. Demikian seterusnya. Ya.
Kemudian kata para ulama sebagaimana sabda Rasul, ini berkaitan dengan makhluk Allah yang paling besar. Ya, dalam hadis Rasul mengatakan perbandingan antara kursinya Allah dengan arsy-Nya Allah itu seperti lingkaran kecil dilemparkan di tanah lapang. Tanah lapang itu adalah ibaratnya seperti arsy-Nya Allah. Sedangkan kursinya Allah seperti tadi, lingkaran kecil. Maka dari situlah para ulama mengatakan makhluk yang paling besar adalah apa? Arsy-Nya Allah. Kemudian baru kursinya Allah. Kemudian perbandingan kursinya Allah. Apa arti kursinya Allah tadi? Maudhi'ul qadamain, tempat kedua kaki, telapak kaki Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas. Ini bukan ya kita yang mentafsirkan, lihat tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian perbandingan antara kursinya Allah dengan langit dan bumi dengan 7 lapisnya sama dengan tadi. Kursinya Allah sama dengan tanah lapang, sedangkan langit dan bumi yang 7 lapis seperti lingkaran kecil. Ini sekali lagi, semuanya itu menunjukkan keagungan Sang Penciptanya. Kalau langit dan bumi sebesar ini masih kecil dibandingkan kursinya Allah. Kursinya Allah masih kecil dibandingkan arsy-Nya Allah. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kemudian ayat yang bagian ke-9, wala yauduhu hifdzuhuma. Dan tidaklah memberatkan Allah untuk menjaga keduanya, langit dan bumi. Ini menunjukkan Allah ala kulli syai'in qadir, menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian Allah tutup dengan wa huwal aliyyu al-azim. 2 nama Allah al-ali yang maha tinggi. Kata para ulama, tinggi kekuasaannya, tinggi kedudukannya, tinggi zatnya. Ahlus sunnah sepakat sejak zaman Nabi, sejak zaman para sahabat, meyakini Allah fis sama, Allah di atas langit. Bukan di mana-mana. Sebagaimana dalam banyak ayat Al-Quran. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit? Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika hajatul wajah, Rasul berkata, Allahumma syhad, ya Allah. Rasul mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau yang mulia. Allah fis sama. Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian tidak mempercayai diriku, sedangkan diriku, kata Rasul, kepercayaan zat yang di atas langit. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dalil tentang ketinggian Allah di atas langit lebih dari 2000. Mau disebut sekarang? Ini akidah yang terang benderang, dan ini akidah yang sudah kita sampaikan tadi, diucapkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, wallahu yud'a min a'la la min asfal. Allah ada di atas. Imam Malik juga mengatakan Allah fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit, sedangkan ilmunya di mana-mana. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni yang bermadzhab Syafi'i dalam akidah salaf ashabul hadis, Imam As-Sabuni mengatakan Imam Syafi'i juga meyakini Allah ada di atas langit, diantaranya karena beliau berdalil dalam kitabnya dalam kitab masalah memerdekakan budak, dengan hadis Rasul ketika Rasul bertanya kepada budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Sang budak menjawab, fis sama, Allah ada di atas langit. Ini secara ringkas pemahaman ataupun pelajaran tauhid dalam ayat kursi. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menghidupkan kita di atas tauhid dan mewafatkan kita di atas tauhid. Dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, mungkin ada yang kurang dipahami atau yang mau ditanyakan, tafadhalu.
Tidak ada? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau nomor ayatnya kadang kita. Yang lain kalau ada yang mau ditanyakan sambil kita carikan ini ya. Ayat ke-25. Coba lihat. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Surat Luqman 25. Ya, silakan, Pak. Iya, kita ulangi lagi, orang musyrikin jahiliyah meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Namun tauhid rububiyah ini nggak cukup untuk memasukkan mereka kepada al-Islam. Karena la ilaha illallah yang merupakan kunci Islam itu berkaitan dengan tauhid apa? Al-uluhiyah, bukan rububiyah. Mereka kenapa nggak mau taat? Nggak mau mengikuti apa yang diajarkan Rasul, karena mereka lebih mengutamakan warisan nenek moyang mereka. Artinya adat istiadat mereka yang lebih mereka tuhankan. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila orang musyrikin diseru untuk mengikuti ajaran Allah, mereka hanya mengatakan, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ini juga alasan sebagian kaum muslimin ketika diperintah mengikuti tauhid, mengikuti sunnah Rasul, alasannya nggak sesuai dengan adat istiadat. Naudzubillahi min dzalik. Islam bukan anti adat 100%, tidak. Namun Islam memilah dan memilih mana yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Ya. Orang musyrikin juga, sebagaimana kata Allah dalam surat As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya orang musyrikin jika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong seraya mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang disembah oleh nenek moyang kami hanya mengikuti seorang penyair yang gila. Rasul dituduh apa? Penyair yang gila gara-gara dakwah apa? At-tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Makanya seorang muslimah yang bijak selalu mendahulukan firman Allah, sabda Rasul. Adat ataupun ucapan, perbuatan manusia siapapun bisa salah. Namun wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah nggak akan mungkin pernah salah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah udah berjanji di surat Al-Nisa 147 bahwa Allah tidak akan menyiksa suatu hamba dan syaratnya cuma dua, yaitu beriman dan bersyukur. An-Nisa ayat berapa? 147. Saya lihat dulu ya. Nah, Ya. sementara golongan yang bersyukur itu golongan yang sedikit, seperti di Al-Mulk
ketiga dan seterusnya. Bahkan Iblis juga mengatakan bahwa banyak jadi hamba-hambamu nanti yang tidak bersyukur. Ya. Sekali. Ya, yang saya tanyakan, bagaimana kita bisa menjadi golongan lainnya sedikit. Terima kasih. Ya, artinya bagaimana kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus kita pahami apa itu arti syukur, apa rukun-rukun syukur kepada Allah. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan rukun bersyukur ada 3. Ini caranya kita kalau mau bersyukur kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Yang pertama, meyakini semua nikmat ini dari Allah. Masalah akidah, masalah tauhid. Ya, kita mendapatkan rezeki apapun, kita yakini semuanya dari Allah. Seperti tadi, kita punya ilmu, kita dapat ilmu, kita yakini itu semua dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah nggak akan mungkin bisa. Kita bisa makan, kita bisa minum. Kelihatannya sepele, kita harus yakini semua itu dari Allah, bukan karena kerja keras kita. Kita sekali lagi la haula wala quwata illa billah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah." Nikmat apa saja yang kalian peroleh, semuanya dari Allah. Ini rukun syukur yang pertama, meyakini semua nikmat dari Allah. Mulai dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kaki ini, atau ujung kaki kita sampai ujung rambut, semua nikmat dari Allah. Harus kita yakini. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua rukun syukur, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yaitu bersyukur lewat lisan. Makanya banyak zikir-zikir setelah mendapatkan nikmat, sebut nama atau disebut alhamdulillah. Kita selesai makan, apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, anfa'u dzikr wa anfa'uhu ma watal qalbul lisan. Zikir yang paling bermanfaat, zikir yang paling afdal, yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Ketika kita selesai makan, baca zikir alhamdulillah alladzi at'amani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan. Ini yang harus kita camkan dalam hati kita. Wa razaqani, Allah yang memberikan rezeki ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Jazakumullah khairan. Makasih. Tanpa kekuatan dan haul, daya upaya, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Artinya sekali lagi, semuanya ini hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bangun tadi, itu harus kita yakin dari pertolongan Allah. Makanya setelah bangun, baca zikirnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau bisa sekali lagi, jangan sekedar diucapkan di lisan saja. Pahami, jiwai dalam hati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah kami tidur. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau nggak dikembalikan oleh Allah roh kita ke dalam jasad kita, sudah takbir 4 kali. Betul nggak? Nah, iya. Artinya disolati jenazah. Ini sekali lagi rukun syukur yang kedua, mengucapkan syukur dengan lisan. Ataupun juga kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Rabbmu, ceritakanlah. Salah satu cara bersyukur kepada Allah, menceritakan nikmat. Cuma niatnya untuk apa? Bersyukur, bukan untuk pamer. Ya, bilang ke sahabatnya, temannya, ataupun keluarganya, alhamdulillah, saya diberikan kesembuhan oleh Allah dari penyakit ini dan itu. Alhamdulillah saya dapat rezeki ini dan itu. Tidak ada masalah. Tujuannya innamal a'malu binniyat, untuk bersyukur sebagaimana perintah Allah. Adapun nikmat Rabbmu, ceritakanlah. Ini bersyukur lewat lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan kita. Diberikan kesehatan untuk kita taat kepada Allah. Kita diberikan rezeki, kita sedekahkan, kita zakati, dan seterusnya. Ini untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Itu diantara kiat untuk kita bisa bersyukur kepada
Allah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Lanjut atau cukup? Lanjut, silakan Pak. Taib, iya. Kalau secara umum, endingnya orang Yahudi yang akan dihancurkan oleh kaum muslimin. Dalam Sahih Bukhari, Rasul SAW bersabda, La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaktulahumul muslimun. Kata Rasul dalam Sahih Bukhari, tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi. Fayaktulahumul muslimun, kaum muslimin yang akan membunuh orang Yahudi. Fayahtabi al-Yahudi min wara'il hajar wasyajar, sampai orang Yahudi akan bersembunyi di balik bebatuan pepohonan. Fayakulul hajar wasyajar, bebatuan pepohonan akan berkata, Ya Abdullah, ya Muslim, hada Yahudi min wara'i uqtulhu. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah. Wahai Muslim, Muslim yang sejati, bukan Muslim KTP saja. Ini di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Illa sajatal gharqat, kecuali pohon gharqat, karena itu pohonnya orang Yahudi. Namun permasalahannya, kata para ulama, kapan ini terjadi? Ketika kaum muslimin sudah kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul-betul di atas tauhid yang benar. Makanya kata Rasul tadi, pepohonan bebatuan akan mengatakan, Ya Abdullah. Apa itu Abdullah? Siapa itu yang beribadah hanya kepada Allah? Artinya Abdullah, hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Siapa itu Muslim? Yang istislam lillahi bitauhid, yang menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, yang mereka taat tunduk kepada perintah Allah, dan mereka jauh dari kesyirikan. Itu yang akan bisa menaklukkan orang al-Yahudi. Seperti yang Allah janjikan dalam surat An-Nur ayat 55, Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifanna fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi ini, seperti Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa, dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya kata Allah, ya'budunani, mereka beribadah kepadaku saja, la yusyrikuna bi syai'an, tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Ini kiat meraih kejayaan umat dengan umat Islam kembali kepada tauhid yang benar dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin, dan semoga Allah mengembalikan kejayaan umat ini ya secepatnya. Ada lagi sebelum kita tutup? Cukup ya? Cukup atau lanjut ini? Ya Pak? Cukup? Ya. InsyaAllah cukup sampai sekian apa yang kita bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.